Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Tiada kata-kata yang patut kami haturkan melainkan memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita oleh Allah diberikan banyak nikmat sekali. Nikmat sehat, longgar, yang paling utama adalah diberikan nikmat untuk bisa mendapatkan ilmu. Dan lebih pula lagi nikmat hidayah, nikmat iman. Maka dari itu kita ucapkan kalimat syukur dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kebaginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadikan umatnya kelak di hari kiamat dapatkan syafaat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para saudara sekalian yang dirahmati Allah, mahasiswa yang saya banggakan, saya cintai semuanya. Sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan segala jerih payah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Di sini saya akan menyampaikan mata kuliah penelitian tindakan kelas. Jenis penelitian tindakan kelas terdapat ada 4. Yang pertama, jenis penelitian tindakan kelas diagnostik. PTK, penelitian tindakan kelas diagnostik, adalah penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Dalam hal ini peneliti mendiagnosis dan memasuki situasi yang terdapat di dalam latar penelitian. Satu contoh, jika peneliti berupaya menangani perselisihan, pertengkaran, masalah ataupun konflik yang dilakukan antar siswa yang terdapat di dalam sekolah ataupun kelas, maka peneliti menganalisis dan mengamati secara cermat melalui interaksi dengan siswa-siswa di suatu sekolah ataupun di dalam kelas itu tersebut. Maka dari itu, setelah peneliti sudah paham, mengerti, maka SOP yang akan dilakukan memberikan rekomendasi tentang penyelesaian ataupun konflik yang ada di dalam sekolah ataupun kelas tersebut. Ini biasanya seorang peneliti harus mampu membuat catatan-catatan rekomendasi terhadap pituah-pituah yang akan nantinya menjadikan sebuah konsep teori. Banyak sekali termasuk para guru, dimulai dari hal yang paling kecil, bagaimana cara mendidik anak yang benar, yang baik, serta bagaimana cara agar seorang guru apa yang dia sampaikan, mentransfer ilmu ini betul-betul tidak salah alamat. Tidak salah alamat artinya betul-betul mampu diwadahi, diterima oleh anak didik kita. Jangan sampai transfer tapi gagal, mengajar tapi anak tidak akan paham. Ini adalah tugas kita sebagai pendidik. Yang kedua, penelitian tindakan kelas partisipan. Penelitian tindakan kelas yang dikatakan partisipan adalah apabila yang melakukan atau melaksanakan penelitian harus ikut terlibat secara langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa laporan. Perencanaan penelitian, peneliti sudah terlihat bagaimana melihat masalah yang ada, maka mencatat, mengumpulkan, lalu menganalisa data serta berakhir dengan melaporkan hasil dari penelitiannya. Dalam PTK jenis ini, peneliti dituntut keterlibatannya secara langsung dan terus-menerus sejak awal sampai berakhir penelitian. Ini ketika kita ingin mengevaluasi kira-kira metode apa yang cocok diterapkan di dalam kelas sekolah tersebut, maka inilah penelitian tindakan kelas partisipan. Karena akan memberikan sebuah konsep teori yang paling cocok untuk di sekolah si A adalah metode yang dipakai adalah metode diskusi misalkan, ataupun metode ceramah, melihat latar belakang situasi dan kondisi.
Apalagi setiap sekolah mempunyai masalah yang berbeda-beda. Yang ketiga, penelitian tindakan kelas empiris. Empiris ialah, ini secara langsung, peneliti berupaya melaksanakan suatu tindakan, fakta, aksi dan membukakan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung tersebut. Pada prinsipnya, proses penelitiannya berkenaan dengan penyimpanan catatan dan pengumpulan pengalaman peneliti dalam pekerjaan sehari-hari. Berbentuk portofolio, berbentuk catatan-catatan yang nantinya akan dievaluasi menggunakan persiklus, siklus 1, siklus 2. Istilahnya kalau zaman dulu tidak mampu ada remedial. Sebelum remedial ada enrichment, pengayaan. Pengayaan itu betul-betul dimantapkan. Ya kan? Ibarat itu kelapa itu betul-betul santannya diambil, diperas. Ya kan? Kemudian setelah diperas, yang diambil apanya? Santannya. Bukan perasannya, bukan ampasnya. Maka ketika kita mengajarkan bagaimana kita untuk mensederhanakan materi tersebut, bisa difahami oleh anak didik kita. Ya kan? Yang keempat, penelitian tindakan kelas eksperimental. Jenis PTK ini memiliki nilai potensial terbesar dalam kemajuan pengetahuan ilmiah. Yang dikategorikan sebagai PTK eksperimental ialah apabila PTK diselenggarakan dengan berupaya menerapkan berbagai teknik atau strategi secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan yang diajar ataupun yang untuk mengajarkannya. Istilahnya KBM, kegiatan belajar mengajar. Baik sebagai sumber belajar adalah sebagai guru ataupun sumber belajar media ataupun pengalaman. Kalau zaman dulu tidak ada guru, tidak akan bisa belajar. Itu sudah harus dihilangkan paradigma tersebut. Karena apa? Sumber belajar tidak melulu dengan referensi buku, tidak harus guru, termasuk siswa. Siswa bisa berdiskusi, tidak ada guru bisa mendapatkan ilmu dari teman-temannya. Dilihat dari geografisnya, backgroundnya, tempat tinggalnya, latar belakang ekonomi, pendidikan. Itu bisa menjadikan sumber belajar. Maka dari itu ketika saudara ingin mengetahui letak kedalaman sungai, maka saudara jangan terjun terlebih dahulu, tapi menggunakan alat. Bisa menggunakan alat itu, bisa mungkin kayu, bisa tongkat, bermacam-macam untuk mengetahui kedalamannya berapa meter. Kita tenggelam atau tidak? Ya kan? Kira-kira ini ada lumpurnya di dalam sungai atau tidak? Bahaya atau tidak? Jangan-jangan di dalamnya banyak ular. Kita harus tahu. Seorang guru jangan sampai menjas oleh anak-anaknya kepada anak-anaknya kalau kita tidak tahu secara empiris. Maka dari itu kearifan inilah yang dibutuhkan seorang guru. Karena guru akan bisa mencetak generasi muda yang handal, yang milenial, yang profesional jika guru mampu mempunyai sifat kearifan. Adapun contoh-contoh penelitian tindakan kelas diagnostik yang pertama tadi, judulnya adalah aplikasi pembelajaran dengan bermain dalam peningkatan keterampilan gerak dasar. Yang kedua, penerapan model pembelajaran jigsaw dalam peningkatan prestasi belajar. Itu PTK diagnostik. Contoh judul penelitian baik proposal ataupun skripsi untuk PTK partisipan. Pertama, penggunaan alat bantu pembelajaran dalam meningkatkan pembelajaran lempar lembing. Yang kedua, upaya peningkatan keterampilan bermain drama melalui media video drama. Contoh yang ketiga, PTK empiris, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dengan penggunaan model inquiry. Yang kedua, penguasaan teknik lempar cakram dalam mata pembelajaran penjas orkes dengan menggunakan modifikasi alat peraga pada peserta didik. Contoh penelitian tindakan kelas eksperimental. Yang pertama, penerapan pendekatan pembelajaran kontekstual dalam peningkatan kualitas menulis narasi. Yang kedua, meningkatkan keterampilan menulis dengan pemanfaatan metode pembelajaran bermain peran. Nah, ini saudara, 4 jenis PTK ini harus saudara pahami semuanya. Jadi tidak lama saudara akan memahami konsep proposal. Karena sebentar lagi saudara akan sidang proposal. Maka ada tahapannya. Yang pertama dalam membuat proposal, 1, siapkan segala jenis referensi yang saudara akan buat. Sudah siap nggak referensi? Teori saudara. Teori didapatkan
tidak melalui dengan menggunakan buku, ya kan? Tidak harus buku-buku bacaan, ya kan? Seperti ini, tapi bisa melalui dengan jurnal. Saudara cari, ketik jurnal terkait jurnal pendidikan, terkait dengan masalah saudara. Yang kedua, referensi dipakai menggunakan e-book. Satu, buku. Yang kedua adalah jurnal. Yang ketiga adalah e-book. Tidak perlu beli, saudara. Yang keempat, majalah ataupun koran apapun bisa jadikan literatur. Sehingga apa yang saudara tulis itu bermanfaat dan betul-betul berkualitas. Ya kan? Kemudian tahapan yang kedua dalam membuat proposal ataupun skripsi, yaitu saudara harus komitmen. Luangkanlah waktu saudara 1-2 jam setiap hari, sehari semalam. 24 jam diambil 2 jam. Sisa 22 jam. Silahkan digunakan bekerja dan istirahat. Yang 2 jam ini saudara harus menggunakan dengan baik. 1 jam saudara gunakan bagaimana saudara akan, ya kan, mempunyai waktu saudara gunakan untuk membuat proposal tulisan saudara. Yang 1 jam saudara usahakan bangun malam, sepertiga malam akhir setelah sholat, saudara mampu membuatnya. Kemudian tahapan yang selanjutnya, yang ketiga, adalah saudara disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Saudara ketika akan membuat, fokus. Buat proposal tersebut. Buat skripsi saudara. Bisa belajar bertanya, bisa menggunakan WA, apapun. Dan yang keempat adalah saudara berpuasa. Puasa jangan bermain, puasa jangan main game, jangan nonton TV. Boleh nonton TV, dikurangi semuanya. Ya kan? Jadi yang hal sifatnya yang tidak bermanfaat betul-betul hindari itu. Ya kan? Saya ketika membuat buku, ya kan, itu harus kita siapkan semuanya. Ya, insya Allah ada 2 buku yang akan launching, ya kan, bulan depan. Maka dari itu dalam membuat karya saudara harus betul-betul tahapan-tahapan tadi itu dilalui dengan baik. Orang yang sukses dimulai dari hal-hal yang paling kecil. Kesuksesan dibangun melalui berbagai macam, mulai dari perjuangan saudara. Perjuangan dan pengorbanan saudara akan membuahkan hasil nanti, jika saudara itu komitmen dan serius. Tapi jika saudara bermain-main, hasilnya pun tidak akan secara maksimal. Ibarat saudara menanam, benih yang saudara tanam ini tidak baik, hasilnya pun tidak akan baik. Tapi benih yang saudara tanam baik, maka akan jumpai hasil panenan pun sangat baik sekali. Dari sekarang untuk menentukan kualitas skripsi saudara, mulai dari pembuatan proposal. Ibarat bangun rumah adalah pondasinya harus kuat sendiri. Maka mudah-mudahan saudara komitmen, semangat, ya kan, membuat sebuah tulisan saudara, jangan pernah putus asa, ya kan? Walaupun di masa pandemi seperti ini. Mudah-mudahan barokah semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Atas kekurangannya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.